Untuk teman-teman yang mau pindah profesi atau mau mencoba atau memang sudah bidangnya kuliner, yang penting tekun. Yang penting tekun dan spesialkan apa itu menu kita itu harus kita spesialkan, jangan sampai ada banyak menu itu loh, banyak menu ini itu malah kayaknya kurang profesional. Nama saya Pak Tugiat, usaha saya siomay Bandung. Untuk lokasi jualannya nih Pak, ada di mana sih Pak? Ya? Ada patokannya nggak? Untuk lokasi jualannya sekarang? Ini di rooftop Pasar Sentul. Rooftop Pasar Iya. Sentul. Kalau nggak salah dulu lokasinya di Puro Pakualaman nih Pak. Iya. Itu mulai kapan nih pindah ke sini? Ini mulai pindah ini bulan habis Lebaran ini pokoknya. Habis Lebaran sudah pindah ke sini. Iya. Selama Maret, habis Lebaran itu gimana Pak? Pindah ke lokasi ini nih? Ya beda sih. Kalau di sana dulu pelanggan sudah Tahu. sudah apa itu tempatnya dari situ toh, banyak pelanggan yang datang. Tapi kalau di sini agak berkurang. Agak Soalnya berkurang. pelanggan juga kehilangan tempat Oh, oke. tempat anunya itu apa? Tujuannya. Jualannya nih Pak, dari jam berapa sih Pak? Lalu setiap hari apa aja untuk jualannya? Jualnya tiap hari sih. Dari jam 9 pagi sampai jam kita perpanjang lagi sampai jam 9 malam. Oh, sampai jam 9 ya, malam 21 sekarang? ya. Oke. Semenjak pindah ke sini sampai Iya, malam iya, Pak? kami perpanjang karena sudah tidak gantian lagi di sini, punya oke. sendiri. Oh, kalau yang dulu gantian ya Pak? Iya. Itunya. Gantian Oke. siang malam Beda. pedagang, Jual. pedagang ganti. Oke. Yang bedain bumbunya, iya rasanya beda sama yang lain. Bumbu rahasia. Enggak sih, sebenarnya enggak ada rahasianya, tapi mungkin apa itu tadi penggalian supaya kayak enak itu mungkin Coba-coba terus deh Pak. dicoba kayak kalau bumbu sama teman-teman. Untuk usaha siomay Bandung ini Pak, itu sudah dari tahun berapa sih Pak? Kami merintis itu sudah dari tahun 2003. 2003? Iya, 2003. Itu memang sudah jualannya di satu tempat atau dulu awal-awal di tahun 2003 itu keliling Pak awalnya dulu? Ya di sini aja di Puro Pakualaman itu. Oh, langsung di Puro Iya, langsung Pakualaman di Puro berarti di tahun 2003. Oke. Kenapa sih Pak Tugiat ini memilih usaha jualan siomay ini Pak? Inspirasinya dari mana tuh di tahun 2003 itu? 2003 itu saya dulu pernah jualan batagor. Tapi kalau saya lihat dari saudara-saudara saya di Bandung sana, itu kalau batagor itu pesanan-pesanan untuk catering-catering itu berkurang. Lebih dominan sama siomay-siomay itu pesanan-pesanan untuk catering itu banyak. Sukanya Lebih ke siomay Nah, gitu ya Pak? Terus saya terinspirasi itu dari siomay Sinsan Bandung. Siomay Sinsang? Sinsan. Oke. Untuk di siomay Pak Tugiat ini sendiri Pak, ada macamnya apa aja sih Pak untuk? Ini kalau komplit ada siomay, tahu, kentang, pare, kol, sama telur. Sama telur. Ada Untuk 6 tahunya ada tahu goreng, tahu rebus atau? Oh iya ada. Ada tahu goreng, ada tahu rebus. Oh, ada tahu goreng, ada tahu rebus. Ini apa aja? Tahu putih, tahu coklat, kubis, telur, kentang, omega. Biasanya ada pare, tapi parenya nggak habis. Oh, parenya habis.
Untuk kisaran harganya nih Pak, kalau boleh tahu berapa nih untuk kisaran harga somainya? Kami sama rata itu satu bijinya 3.000-an. Semua sama, satu Sama, bijinya kami 3.000-an rata sama, gitu. ya. Berarti nggak matok langsung harga seporsi atau ada seporsinya biasanya? Seporsi Kalau komplit. kalau mintanya komplit itu ya sudah otomatis Sudah otomatis 15.000, semua. 18.000. 18.000 semua. Kalau boleh tahu nih Pak, dulu di tahun 2003 ya tadi memulai usahanya itu. Itu modal awal jualan di tahun itu berapa sih Pak? Dulu itu masih sekitaran berapa ya? Tidak sampai 500.000, 200.000-an lah mungkin. 200.000-an di Iya. tahun itu ya Pak Iya. gitu. Kalau sekarang nih Pak, perharinya untuk adonan atau bahan bakunya semua itu bisa berapa Pak? Modal? Habisnya kira 2 juta setengah. 2 juta per Sekarang. hari sekarang. Seharinya nih Pak, biasanya bisa habis berapa kilo adonan siomay sih Pak? Kami itu caranya prosesnya itu kami satu adonan itu ada kira-kira berapa ya? 30 kilo, nah tapi tidak habis hari. Oke. Ya kira-kira mungkin 7 kilo lah sehari, apa 5 kiloan. Berarti untuk dari proses giling adonan sampai pembuatan siomay itu sendiri Pak? Iya. Itu dimulai dari jam berapa Pak? Kalau misalkan jualannya jam 9 itu mulai bikin semua dari siomay, mungkin bumbunya itu dari persiapan dari jam berapa? Jam sore itu udah belanja, terus udah siap-siap tuh. Terus paginya juga, pagi habis subuh itu udah mulai mengerjakan itu. Kalau boleh tahu nih Pak Tugiat, untuk omset kisarannya sih berapa sih Pak? Atau mungkin perharinya bisa habis berapa porsi gitu atau berapa siomay gitu, kalau boleh tahu? Itu kira-kira sehari itu kalau di sana dulu bisa 700 biji, 700 biji. hampir 1.000 biji lah. Setelah 1.000 pindah biji. ke Kalau pasar Sentul ini Pak, ini masih berkurang, ini kira-kira 500-an 500 biji. ya. Berarti cukup lumayan ya Pak Iya. pengurangannya gitu setelah pindah. Ini kan Bapak sudah dari tahun 2003, berarti kisar udah 20-an tahun ya? Iya. Itu 21 tahun. Suka duka Pak Tugiat nih selama berjualan siomay Bandung tuh apa sih Pak? Udah 20-an tahun nih soalnya. Iya, itu kalau dukanya sih banyak sih Mbak. Seperti nanti kalau kita ada kenaikan harga pasar itu kita juga terkendala itu. Jadi kalau musim-musim sayuran mahal, cabai-cabai mahal itu juga mempengaruhi itu. Dukanya seperti itu. Harga Kalau bahan musim baku ya, Pak, hujan, berarti? musim hujan sama musim terlalu panas itu juga berkurang omsetnya. Terus kalau sukanya itu ya kita pembuatan siomay itu mudah sih, maksudnya untuk kerjaan rumah itu nggak begitu berat. Nggak terlalu ribet gitu ya Nggak untuk proses ribet. pembuatan. Terus penyajiannya di sini juga enak, tinggal tidak masak, tinggal potong-potong itu. Tinggal potong, tinggal tuang bumbu kacangnya. Iya. Oke. Untuk siomay sendiri itu daging ikan atau apa sih Pak sebenarnya? Untuk Ini siomay? kami murni ikan. Murni ikan. Ya nggak ada campuran. Untuk ikannya apa nih Pak kalau boleh tahu? Tenggiri. Ikan apa itu, barakuda itu yang. Oh, ikan barakuda. Barakuda itu. Jadi ini siomay Pak Tugiat. Jadi buat teman-teman mungkin yang dulunya tahu siomay Pak Tugiat itu ada di Puro Pakualaman. Sekarang itu lokasinya udah pindah teman-teman. Jadi lokasinya ada di Pasar Sentul di rooftop lantai 3. Jadi semua kuliner yang ada di Puro Pakualaman termasuk siomay Pak Tugiat ini sekarang sudah pindah di Pasar Sentul di rooftop lantai 3. Nah, untuk siomay Pak Tugiat sendiri itu ada, kalau mau komplit, ini kebetulan yang komplit, ini ada tahu,
terus ada telur, ini telur rebus, terus ada kentang, ada kol, sama ada siomainya. Untuk tahunya juga ada 2 macam. Ini ada tahu yang rebus, ada tahu yang goreng, sama sebenarnya itu ada pare. Cuman kebetulan parenya sudah habis gitu. Nah, siomainya itu juga bukan yang kecil, tapi ukurannya besar, bumbunya juga banyak, dan siomainya itu asli daging ikan barakuda gitu. Jadi buat teman-teman yang pengen cobain siomay Pak Tugiat yang udah 21 tahun gitu, atau lagi pengen siomay Pak Tugiat tapi pindah kemana ya, jadi lokasinya udah pindah ya teman-teman gitu, bisa banget cobain. Bukanya dari jam 9 pagi sampai jam 9 malam. Ada harapan kedepannya nggak Pak dari Bapak sendiri untuk usaha siomay Pak Tugiat ini, pengen seperti apa? Apakah pengen buka cabang atau gimana nih? Iya, maunya sih begitu, tapi cabang sudah ada sih, di sana cabang di udah ada Jalan di- Pandian juga ada. Di Jalan Pandean Jalan Pandian itu baru satu. bersatu. Satu. Kepinginnya juga buka lagi. Soalnya kalau di sini kayaknya kemungkinan ke depan nggak tahu ya. Sekarang kan berkurang tuh omsetnya. Jadi untuk memenuhi kebutuhan juga mungkin berkurang juga. Jadi mungkin nanti kita cari lokasi lagi yang kira-kira strategis untuk mengembangkan usaha kami. Ya, karena pindah lokasi jadi lumayan ya Pak Mempengaruhi ya, penurunan untuk mempengaruhi ya. memenuhi kebutuhan gitu Iya. ya. Teman-teman, saudara-saudara semua, pelanggan-pelanggan yang tercinta, kita dari Puro Pakualaman sudah pindah ke rooftop Pasar Sentul. Mari kunjungilah kami. Di sini kita diboyong untuk pindah di Pasar Sentul sini. Bagi teman-teman dan para pelanggan yang terhormat, monggo silakan kunjungi kami siap melayani. Ini Pak, nanti kan video ini bakal tayang di YouTube. Mungkin dari teman-teman juga yang nonton itu mungkin ada yang baru mau mencoba untuk menekuni bidang usaha, khususnya di bidang usaha kuliner gitu. Mungkin dari Pak Tugiat sendiri yang sudah 21 tahun nih mencoba usaha di bidang kuliner, mungkin ada pesan atau saran buat teman-teman yang baru mau mulai Pak? Oh ya, begini ya, untuk teman-teman yang mau pindah profesi atau mau mencoba atau memang sudah bidangnya kuliner, yang penting tekun, dan spesialkan apa itu menu kita itu harus kita spesialkan, jangan sampai ada banyak menu itu loh, banyak menu ini itu malah kayaknya kurang profesional. Jadi kalau menurut saya siomay itu cukup dengan batagor harusnya, itu pasangannya itu aja, nggak usah pakai siomay sama yang lain-lain, itu kan nanti mengurangi keyakinan kita untuk juga mempengaruhi apa itu konsumen juga itu. Iya. Karena tidak ada kespesialannya. Berarti Dan kalau untuk teman-teman yang mau jualan apa saja sih, kuliner apa aja, yang penting semangat dan tekun, dan bener-bener bumbunya itu digali apa yang kurang itu, biar pas, biar enak gitu. Siomay Pak Tugiat, mantap.